Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Asnawi Mangkualam cetak gol lagi, Ansan Greeners menang. Ansan Greeners menjamu Jeonnam Dragons FC di lanjutan K-League 2 di Ansan Wa Stadium. Ansan menang dengan skor 3 gol tanpa balas. Asnawi Mangkualam menyumbang 1 gol di laga ini, tepatnya di menit ke-59. Ini menjadi gol kedua Asnawi di K-League 2 musim ini. Selamat buat Asnawi. Kalahkan Jerman timnas wanita Inggris juara Euro 2022. Pertandingan puncak Euro 2022 antara timnas wanita Inggris versus Jerman dihelat di Wembley Stadium. Setelah berimbang tanpa gol selama babak pertama, Inggris memecah kebuntuan di menit ke-62 lewat Ella Toone. Jerman menyamakan skor di menit ke-79 lewat Lina Magul. Laga harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu setelah skor 1-1 tak berubah. Inggris lantas unggul lagi di menit ke-111 lewat penyerang pengganti Chloe Kelly. Skor 2-1 bertahan hingga akhir laga dan para pemain Inggris pun bersorak-sorai karena bisa menjuarai Piala Eropa Wanita pertama kalinya. AC Milan tumbangkan Marseille 2-0 dalam laga pramusim. Bermain di Stade Velodrome, Milan membuka keunggulan di menit ke-11 lewat aksi Junior Messias. Pada menit ke-28, Milan menggandakan keunggulan lewat aksi Giroud. Skor 2-0 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, tak ada tambahan gol yang tercipta. Skor 2-0 untuk kemenangan Milan bertahan hingga laga usai. PSG versus Nantes, Les Parisiens menang 4-0, juara Trophée des Champions. Laga PSG versus Nantes di Trophée des Champions 2022 digelar di Bloomfield Stadium, Tel Aviv. PSG membuka keunggulan pada menit ke-22 lewat aksi Lionel Messi. Neymar menambah gol untuk PSG di injury time babak pertama. Memasuki babak kedua, Sergio Ramos mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-57. Neymar mencetak gol keduanya di pertandingan ini pada menit ke-82. PSG pun menang telak di laga ini. Les Parisiens kini punya total 11 gelar Trophée des Champions. Mereka menjuarai Trophée des Champions 9 kali dalam 10 musim terakhir. Manchester United versus Rayo Vallecano, Setan Merah imbang 1-1. Pada laga yang dihelat di Old Trafford, MU menurunkan Cristiano Ronaldo untuk pertama kalinya di pramusim ini. MU menguasai jalannya pertandingan, tetapi mereka kesulitan menembus pertahanan Rayo. Skor imbang 0-0 pun menghiasi pertandingan. Memasuki menit ke-48, Diallo berhasil membawa MU unggul lebih dulu. Rayo yang kebobolan langsung merespon dengan agresif. Mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-57 lewat aksi Garcia. Hingga akhirnya laga Manchester United versus Rayo Vallecano, skor 1-1 tak berubah. Liverpool versus Strasbourg, The Reds tumbang 0-3 di kandang. Pertandingan terakhir Liverpool untuk persiapan musim 2022-2023 digelar. Liverpool menyimpan sebagian besar pemain intinya.
Tanpa pemain andalannya, Liverpool kesulitan mengimbangi permainan Strasbourg dan sudah kebobolan di menit keempat berkat gol Adrian Thomasson. Strasbourg mampu menggandakan keunggulan di menit ke-13 lewat Habib Diallo. Thomasson kembali mencetak gol di menit ke-23. Setelah tertinggal 3 gol, Liverpool mulai meningkatkan intensitas serangan. Namun, skor 3-0 untuk kemenangan Strasbourg bertahan hingga laga usai. Firmino tak mau tinggalkan Liverpool. Roberto Firmino angkat bicara soal rumor masa depannya di Liverpool. Firmino memastikan akan tetap berseragam merah-merah musim ini. Firmino menegaskan hasratnya untuk terus membela Liverpool, sebab Firmino sudah jatuh hati dengan kota Liverpool dan pendukung klub. Saya cinta tim ini, klub ini, dan juga fansnya. Saya masih di sini, tentu saja saya ingin bertahan, ujar Roberto Firmino kepada TNT Sport. MU siap lunasi hutang gaji Barcelona ke Frenkie de Jong. Dilaporkan Diario Sport, MU akan memberi De Jong gaji 450.000 pound sterling per pekan jika bersedia pindah ke Old Trafford. Itu akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran termahal di klub. Namun yang paling penting, MU juga disebut siap melunasi hutang Barcelona kepada De Jong yang mencapai 17 juta euro, imbas dari penangguhan gaji akibat pandemi COVID-19 yang rencananya akan dilunasi secara berkala di kemudian hari. Selama ini persoalan itulah yang mengganjal kepindahan De Jong. Ia tak mau pindah jika haknya tersebut belum dibayarkan. Solusi di atas jika memang akan ditempuh MU tentu bisa meringankan beban Barcelona. Bayern Munich tak terima dituding bohong oleh Lewandowski. Dalam wawancara dengan ESPN, Robert Lewandowski mengkritik Bayern dengan menyebut mereka menyebarkan kebohongan. Dia menilai Bayern mencoba menjadikannya sebagai tokoh antagonis. Direktur olahraga Bayern, Hasan Salihamidzic, langsung menanggapinya. Ini adalah sesuatu yang tidak diterima oleh Bayern, ujar Salihamidzic seperti dilansir Football Espana. Saya tidak memahami Lewandowski. Ayah saya selalu mengajarkan saya bahwa ketika Anda pergi, jangan pernah menutup pintu pakai pantat. Robert menuju ke arah sana, kata Salihamidzic membalas Robert Lewandowski. Simon Kjaer comeback bersama AC Milan. Simon Kjaer, bek senior AC Milan, akhirnya dapat kembali merumput bersama rekan-rekannya. Kembalinya Simon Kjaer sudah dinantikan oleh para penggawa lainnya. Pasalnya, Kjaer menepi dari skuad AC Milan selama 242 hari lamanya. Penyebabnya, pemain asal Denmark tersebut mengalami cedera ACL dan MCL parah sekira akhir 2021 lalu. Kjaer memang sudah sembuh, tetapi ritme permainannya masih perlu waktu untuk kembali ke level semula. Ia berharap hal ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lionel Messi ketiban berkah usai PSG juara Piala Super Prancis 2022, seret rekor Dani Alves. Keberhasilan PSG menjuarai Piala Super Prancis 2022 menjadi nilai tambah khususnya bagi salah satu pemain bintangnya, Lionel Messi. Messi kini tinggal 2 langkah lagi untuk menyamai koleksi trofi milik Dani Alves. Diketahui bahwa Dani Alves masih menjadi pemain teratas dalam hal jumlah koleksi trofi terbanyak sepanjang masa. Pemain asal Brazil itu sejauh ini telah mengkoleksi 43 gelar juara sepanjang karirnya bermain si kulit bundar. Peluang Messi untuk bisa menyamai bahkan menyalip koleksi trofi Dani Alves sangat terbuka lebar, apalagi Messi berada pada klub yang setiap musimnya bergelimang trofi di PSG, alhasil peluang memenangkan gelar semakin terbuka. Cristiano Ronaldo kabur dari laga pramusim Manchester United, sinyal tak betah makin jelas. Sinyal Cristiano Ronaldo tidak betah di Manchester United makin terlihat jelas. Kabarnya Ronaldo kabur dari laga pramusim Liga Inggris Setan Merah saat melawan Rayo Vallecano. Meski bermain sebagai starter, Ronaldo tidak mendapatkan banyak peluang dalam laga tersebut.
Bahkan, Ten Hag menarik Ronaldo dan mengganti sang striker dengan Amad Diallo saat memasuki babak kedua. Selama babak kedua, Ronaldo juga tidak nampak duduk di bangku cadangan Manchester United. Rupanya, penyerang berusia 37 tahun itu meninggalkan Stadion Old Trafford lebih dulu saat laga pramusim Manchester United masih berlangsung. Ronaldo nampak pergi menuju tempat parkir mobil tanpa memberikan komentar apapun. Lisandro Martinez curi perhatian di debut tak resmi bersama Manchester United. Rekrutan anyar Manchester United Lisandro Martinez diprediksi akan jadi pemain top untuk klub setelah menunjukkan kebolehannya di laga uji coba melawan Rayo Vallecano Minggu 31 Juli. Kiper cadangan MU, Tom Heaton, yang bermain semalam mengaku terkesan dengan rekan barunya itu dan menyebut performanya yang percaya diri bukan sebuah kejutan. Itu sudah dia tunjukkan di sepanjang pekan ini, kata Heaton usai bubaran kepada MU TV. Saya sangat senang bisa bermain dengannya hari ini. Saya pikir dia akan menjadi pemain top untuk klub. Seperti yang saya katakan, saya kira dia luar biasa hari ini dan saya tak sabar untuk menyaksikannya musim ini. Lanjutnya, Real Madrid kalahkan Juventus, Carlo Ancelotti optimistis tatap Piala Super Eropa 2022. Real Madrid mengalahkan Juventus 2-0 pada laga uji coba pramusim. Hasil ini membuat Carlo Ancelotti makin percaya diri menatap Piala Super Eropa 2022. Tampil sebagai juara Liga Champions, Madrid akan menantang jawara Liga Eropa Eintracht Frankfurt. Pramusim telah berjalan dengan baik dan sekarang kami akan mengevaluasi semuanya. Kami yakin menghadapi Piala Super Eropa, kata Ancelotti dikutip EFE. Piala Super Eropa 2022 rencananya akan digelar pada 11 Agustus. Duel Madrid versus Frankfurt bakal tersaji di Helsinki Olympic Stadium. Pernyataan Xavi Hernandez bikin Chelsea tertarik rekrut Frenkie de Jong. Chelsea dikabarkan tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona setelah mendengar pernyataan Xavi Hernandez di bursa transfer. Xavi Hernandez menyampaikan keraguan soal masa depan sang gelandang. Dilansir dari Football Espana, Xavi mengaku belum tahu apakah de Jong akan bertahan di Barcelona. Menurut Sport, Chelsea berencana untuk memberitahu Barcelona bahwa The Blues ingin merekrut de Jong pada Minggu 31 Juli waktu setempat. Masih belum ada tawaran resmi dari Chelsea, tetapi kepindahan de Jong bisa saja terjadi. Barcelona harus bayar segini ke Manchester City kalau mau boyong Bernardo Silva. Manchester City dikabarkan sudah menetapkan harga yang harus dibayar apabila ada klub yang ingin mendatangkan Bernardo Silva. Awalnya harga gelandang berusia 27 tahun itu diperkirakan hanya berada di angka 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Akan tetapi menurut laporan dari Mundo Deportivo, Manchester City telah menetapkan harga Silva sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah sudah termasuk bonus. Cedera bahu, Weston McKennie akan absen di awal musim untuk Juventus. Weston McKennie akan melewatkan awal musim karena cedera bahu. Pemain asal Amerika Serikat itu mengalami masalah bahu saat latihan dan harus absen selama 1 bulan. Lini tengah Bianconeri sudah kekurangan pemain. Dengan Paul Pogba juga akan absen saat ia pulih dari meniskus yang rusak yang mungkin memerlukan intervensi bedah. McKennie melewatkan hampir seluruh paruh kedua musim 2021-2022 dengan patah tulang metatarsal. Kembali hanya pada hari terakhir kompetisi dalam cameo singkat dari bangku cadangan. Sepakat gabung AS Roma, segini bayaran yang bakal didapat Belotti. Andrea Belotti dikabarkan sepakat bergabung dengan AS Roma di bursa transfer musim panas ini usai mendapat tawaran menggiurkan dari Giallorossi. Diketahui Belotti hengkang dari Torino dengan status bebas transfer. Penyerang berusia 28 tahun tersebut disebut memutuskan untuk bergabung AS Roma setelah dirinya memilih bertahan di Italia. Dilansir dari Football Italia, AS Roma telah mengirimkan proposal kepada Belotti, yakni kontrak berdurasi 2 tahun dengan 1 tahun perpanjangan. Adapun untuk bayaran yang akan diterima, AS Roma menawarkan kepada Belotti bayaran 2,8 juta euro per musim yang bisa meningkat menjadi 3,5 juta euro per musim.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!